Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini di bedah buku pada hari ini. Jadi pernah nggak sih kalian mikir kenapa kualitas pendidikan di setiap sekolah itu bisa berbeda-beda? Nah, padahal kurikulumnya itu sama, sistemnya juga hampir sama, tetapi hasilnya bisa sangat berbeda. Nah, ternyata ada satu hal penting yang sering kita nggak sadari, yaitu tentang bagaimana mutu pendidikan itu dijaga dan dikelola. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Hamidah. Di video kali ini saya akan membahas atau membedah sebuah buku yang berjudul Penjaminan Mutu Pendidikan yang ditulis oleh Agustian Ramadan Putra dan teman-temannya. Jadi buku ini tuh diterbitkan oleh CV Ahbab Pustaka yang dimana cetakan pertama itu di bulan Februari tahun 2022 dengan jumlah halaman sekitar 182 halaman. Nah, yang menariknya di buku ini yaitu terdiri dari 10 bab yang membahas secara lengkap mulai dari konsep dasar sampai penerapan penjaminan mutu dalam dunia pendidikan. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke dalam isi bukunya. Mari kita kupas dari bab per bab. Nah, untuk pada bab pertama, buku ini itu menjelaskan tentang konsep dasar penjaminan mutu. Nah, di sini dijelaskan bahwa mutu itu tidak hanya sekedar hasil akhir, tetapi mencakup keseluruhan proses pendidikan. Mutu diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga pendidikan dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan harapan masyarakat. Selain itu, dibahas juga mengenai manajemen mutu terpadu serta konsep quality assurance dan quality control yang menjadi dasar dalam menjaga kualitas secara sistematis dan terarah. Nah, selanjutnya itu pada bab kedua dibahas tentang sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Nah, dalam bab buku ini dijelaskan bahwa setiap lembaga pendidikan harus memiliki sistem internal untuk menjaga kualitasnya secara mandiri. Proses penjaminan mutu itu dilakukan melalui siklus yang berkelanjutan, yaitu penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan itu harus terus diperbaiki secara berkesinambungan, bukan hanya dilakukan sekali saja. Nah, selanjutnya untuk pada bab ketiga, buku ini membahas tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Nah, dijelaskan bahwa LPMP ini memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tertentu. Nah, LPMP melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap sekolah agar mampu memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian untuk pada bab keempat itu dibahas mengenai akreditasi dan sertifikasi. Nah, akreditasi merupakan proses penilaian terhadap kualitas suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar tertentu. Nah, sedangkan untuk sertifikasi itu lebih ditunjukkan kepada tenaga pendidik sebagai bentuk pengakuan profesional. Nah, dalam bab ini ditekankan bahwa kualitas pendidikan itu sangat berpengaruh oleh kualitas guru, sehingga meningkatkan kompetensi guru menjadi hal yang sangat penting. Nah, pada bab kelima itu dijelaskan tentang peran penting pemerintah sebagai penggerak utama dalam penjaminan mutu pendidikan, yang dimana pemerintah itu memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, menetapkan standar nasional pendidikan, serta mengatur sistem pendidikan secara menyeluruh. Nah, peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan itu berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya itu pada bab ke-6, ini membahas difokuskan pada penjaminan mutu di perguruan tinggi, yang dimana dalam bab ini dijelaskan bahwa perguruan tinggi itu harus mampu menjamin kualitas lulusannya melalui sistem yang terstruktur dan transparan. Nah, selain itu perguruan tinggi juga dituntut untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja agar lulusannya itu memiliki daya saing yang tinggi. Nah, untuk bab ke-7 itu dibahas tentang model-model standar mutu pendidikan. Nah, salah satu yang menjadi fokus adalah standar nasional pendidikan yang mencakup berbagai aspek penting seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana.
Nah, standar-standar ini tuh menjadi acuan utama dalam menilai apakah suatu lembaga pendidikan itu sudah berkualitas atau belum. Kemudian pada bab ke-8 itu dijelaskan mengenai pengembangan budaya mutu di sekolah. Nah, dalam bab ini ditekankan bahwa mutu itu tidak cukup hanya melalui aturan atau kebijakan, tetapi harus menjadi budaya yang tertanam dalam lingkungan sekolah. Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui komitmen bersama, kerjasama antar warga sekolah, serta kebiasaan untuk terus melakukan perbaikan. Nah, untuk pada bab ke-9, buku ini tuh membahas tentang perbandingan penjaminan mutu pendidikan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Mesir, Cina, dan Taiwan. Dari perbandingan ini, kita dapat melihat bagaimana setiap negara itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya pada bab terakhir, yaitu bab ke-10, itu dibahas mengenai penjaminan mutu dari aspek pembiayaan, khususnya melalui dana BOS. Nah, dijelaskan bahwa pembiayaan itu merupakan faktor penting dalam menunjang mutu pendidikan, karena tanpa dukungan dana yang memadai, proses pembelajaran dan fasilitas pendidikan itu tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, dari keseluruhan pembahasan tadi, kita bisa nih memahami bahwa penjaminan mutu pendidikan itu bukanlah sesuatu yang sederhana, tetapi merupakan proses yang terencana, sistematis, dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, mutu pendidikan itu tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan melibatkan banyak hal, mulai dari sistem yang digunakan, kualitas, tenaga pendidik, peran pemerintah, hingga dukungan pembiayaan. Nah, buku ini juga memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang bagaimana mutu pendidikan itu dibangun dan dijaga baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihan dari buku ini yaitu penyajiannya yang sistematis dan runtut sehingga mudah dipahami, bahkan bagi pembaca yang baru mengenal konsep penjaminan mutu pendidikan. Selain itu juga, materi yang disampaikan itu cukup lengkap karena mencakup teori, sistem, hingga perbandingan dengan negara lain, sehingga wawasan pembaca itu menjadi lebih luas. Nah, namun ada juga kekurangan dari buku ini, yaitu terdapat beberapa bagian yang cukup padat dengan adanya teori, sehingga mungkin terasa sedikit berat bagi pembaca yang terbiasa dengan istilah-istilah dalam dunia pendidikan. Nah, selain itu, pembahasan pada beberapa bagian itu masih bersifat umum dan belum terlalu mendalam pada contoh kasus di lapangan. Nah, meskipun demikian, secara keseluruhan buku ini tuh tetap sangat bermanfaat dan layak untuk dibaca, terutama bagi mahasiswa, guru, maupun siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya mutu dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga dari pembahasan ini kita bisa lebih memahami bahwa kualitas pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan perlu terus ditingkatkan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.